Selamat pagi semuanya. Oke, kita kayaknya hari ini agak berbeda gitu ya. Iya, apa Nggak tuh kayak bedanya? biasanya, karena kita nggak ngelihat anak-anak. Biasanya kan kalau ada yang ribut ya gitu kan biasanya gitu ya. Sekarang nggak bisa ya? Sekarang nggak bisa karena adanya virus corona ini membuat kita jadi nggak bisa berkumpul sama teman-teman kita, nggak bisa ketemu sama guru-guru sekolah minggu yang cantik-cantik ini gitu ya. Kita nggak bisa berkumpul karena kita tidak diizinkan oleh pemerintah. Tapi walaupun kita nggak ke gereja, kita tetap bisa memuji Tuhan. Betul banget. Jadi hari ini kita ibadahnya tetap ibadah online ya kayak. Betul sekali. Nah, kayak ini nih ada satu lagu. Lagu ini tuh mewakili kalau kita walaupun gak di gereja, kita tetap bisa memuji Tuhan. Betul. Lagu apa tuh? Gereja bukanlah gedungnya. Iya. Jadi bukan gedungnya aja ya, Betul sekali. tapi orangnya. Iya, kita nyanyi sama-sama. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Dari awal lagi. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Suaranya keras. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Sekali lagi kita main sama-sama. Aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Nah, jadi kalaupun kita nggak di gereja, kita tetap bisa. Beribadah. Jadi Betul kita tetap sekali. mau menyiapkan hati kita, pikiran kita, semuanya hanya untuk Tuhan aja ya hari ini. Iya. Bukan hari ini, setiap hari. Nah, betul. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Sebenarnya udah mulai sih, tapi pengantar untuk kita mau doa nih ya. Kita mau nyanyi Bapakku datang padamu. Kita mau bersyukur sama Tuhan karena sampai detik ini walaupun kita nggak bisa berkumpul, kita tetap bisa dengerin kakak Tasya sama kakak Ila untuk menyampaikan sesuatu kabar gembira buat kalian kalau kita bisa tetap beribadah. Kita nyanyi sama-sama ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat dan penyertaan tangan Tuhan buat hidup kami sampai detik ini. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami sepanjang perjalanan kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai kami sampai detik ini. Terima kasih banyak Tuhan buat semuanya. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Tuhan, di tengah situasi yang sedang gawat ini, situasi yang mungkin membuat kami tidak bisa berkumpul dengan teman-teman kami, membuat kami harus diam di rumah, membuat kami mungkin tidak bisa bercanda, berbicara bersama dengan teman-teman kami, tapi kami mau tetap memuji Tuhan. Kami mau tetap datang ke hadirat Tuhan untuk mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah bangsa kami, Tuhan yang pimpin para pemerintah, dan Tuhan yang sertai mereka semua, agar mereka bisa memberikan solusi untuk kami, untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa, yang mampu melindungi kami dan menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mulai kebaktian kami. Kami percaya Tuhan yang pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, pakai hati dan pikiran kami, agar kami hanya tertuju kepada Tuhan. Dan juga kami bersyukur kami bisa beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah. Dan biarlah ini menjadi salah satu cara kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama kami berucap syukur, haleluya. Anak, selamat hari Minggu, dan kita mau masuk di pemberitaan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari kitab Markus pasal 14 ya. Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42 ya. Markus di Perjanjian Baru, Markus 14 ayat 32 sampai 42 ya. Judulnya di Taman Getsemani. Jadi ada satu taman namanya Getsemani. Oke. Nah, Pak Kris akan ajak kita baca sama-sama, tapi satu ayat demi satu ayat. Kemudian kita coba bayangin apa sih yang terjadi waktu Yesus dan murid-muridnya ada di Taman Getsemani. Oke. Pak Kris mulai baca dari ayat yang 32 ya. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Jadi Yesus itu lagi jalan bareng sama murid-muridnya, dan kalau kalian baca di perikop sebelumnya itu mereka habis makan malam bersama. Jadi waktu pecahin roti, kemudian beres minum anggur, kemudian mereka jalan, dan ini menjelang Yesus mau ditangkap. Habis ditangkap, Yesus akan diadili, kemudian dia akan disalib, yang nanti kita akan ceritakan di hari Jumat Agung gitu. Jadi lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya. Nah, murid-muridnya ini jumlahnya udah tinggal 11. Kenapa cuma 11? Kan tadinya 12. Jadi ternyata waktu makan malam itu Yudas udah pergi dan meninggalkan grup ini. Kemudian ya Yesus hanya tinggal bersebelas dengan murid-muridnya ya, sama Yesus jadi 12 gitu. Kemudian mereka disuruh duduklah di sini sementara aku berdoa. Nah, kita mau tahu nih, Yesus ini mau doa apa ya kira-kira. Kita lanjutkan baca ayat yang ke-33. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Oke, stop dulu sebelum kita baca di ayat yang ke-34. Jadi Yesus itu ngajak 3 orang nih. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ada 3 orang ya. Jadi kayaknya nih 3 murid ini adalah murid yang paling dekat sama Yesus. Jadi kalau kita baca sepanjang Injil ini, Yesus ini sering ngobrol sama Petrus, kemudian paling banyak dicatat di kitab Injil juga Yakobus dan Yohanes. Jadi dari 11 diajak 3 ya. Maka mereka berempat, kemudian mereka meninggalkan murid-muridnya yang lain gitu. Kemudian nah di sini kita baca Yesus sangat takut dan gentar. Bayangin loh. Yesus itu bisa takut dan gentar ya. Gentar itu kayak gemeter banget dan kayaknya akan terjadi sesuatu, dan akhirnya bikin Yesus jadi sangat takut dan gentar gitu. Yuk kita baca lagi ayat yang ke-34. Lalu katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka begini, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Hatinya Yesus sedih banget, sampai mau mati rasanya. Bayangin loh, sedih sampai mau mati gitu kan. Jadi ada satu ketakutan, ada satu rasa gentar di Yesus gitu. Lalu Yesus ngomong gini, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Jadi disuruh tinggal lagi di situ, kemudian disuruh berjaga-jaga itu nggak boleh tidur, pokoknya jaga-jagain aja ya, karena Yesus mau berdoa. Kemudian
Kita baca lagi ayat yang ke-35. Ia maju sedikit, jadi nggak terlalu jauh ya dari 3 muridnya. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, jadi sambil berlutut merebahkan diri ke tanah. Kayaknya udah, kalau dalam bahasa Inggris tuh kayak udah hopeless banget ya. Dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Coba kita baca pelan-pelan ya. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin. Jadi kalau mungkin saat itu lalu daripadanya. Jadi kalau boleh nih, abis ini tuh jangan ada deh gitu. Ya Yesus tuh kayak berharap kalau boleh nih nggak usah Yesus alami gitu ya. Lalu kita baca lagi ayat yang 36. Katanya, ini mulai berdoa ya. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Jadi mengakui bahwa Bapa di surga itu bisa melakukan apapun. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kemudian ambillah cawan ini daripadaku. Ya, cawan itu seperti cangkir. Jadi kayak teman-teman kalian bisa bayangin itu cangkir yang kecil, cawan ya. Cawan ini daripadaku, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Jadi cawan ini sebuah simbol itu kayak sebuah analogi lah ya. Mungkin kalau kalian bisa nganggap bahwa cawan ini seolah-olah menjadi sebuah perwakilan atau simbol dari apa yang akan Yesus alami gitu. Lalu Yesus ngomong gini, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki gitu. Jadi dia mengakui bahwa Bapa itu bisa melakukan apapun, tapi kalau boleh ini nggak usah dialami, tapi biarlah kehendak Allah yang jadi gitu. Lalu kita baca ayat 37. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Bayangin, murid-muridnya ini tidur ya. Jadi ketiganya ini lagi tidur. Bayangin loh, sesuatu ini tuh Yesus mau ditangkap, Yesus mau diadili, kemudian Yesus mau mati, kemudian muridnya tidur. Bayangin, Yesus itu lagi takut, terus dia ngelihat muridnya tidur ya. Jadi kayaknya ada rasa kecewa mestinya ya. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga 1 jam? Gitu. Jadi 1 jam, bayangin. Artinya tuh sekitar 1 jam Yesus berdoa ya. Kemudian Yesus ngomong lagi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi kayak dibangunin gitu, terus bilang, ditanya lagi tidur ya, terus tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga? Jadi emang gak sanggup ya buat gak tidur gitu, 1 jam aja gitu kan. Kemudian berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, ini kayak Yesus kayak nunjukin bahwa ya mereka mungkin ada kepengennya buat berjaga-jaga, tapi karena mungkin capek dan sebagainya akhirnya ketiduran gitu. Kemudian lalu kita baca lagi ayat 39, lalu ia pergi lagi. Jadi begitu menyapa murid-muridnya, ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang sama. Jadi doa yang tadi diulangi lagi. Ya Aba ya Bapa, tidaklah ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki gitu. Lalu ia pergi lagi, terus berdoa lagi. Kemudian ketika ia kembali, ia mendapati yang bertiga tadi, Yohanes, Yakobus, lagi tidur lagi. Jadi kecewanya tuh kayak 2 kali gitu ya. Kayak aduh tidur gitu. Sebab mata mereka udah berat ya. Bayangin kan kalau kalian lagi ngantuk terus berat banget gitu kan. Dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kayaknya udah ngantuk gitu, kayak aduh, ini Yesus kok bangunin gitu ya. Itu mungkin pikiran mereka gitu. Nah, di sini kita belajar bahwa murid-murid itu nggak sadar apa yang akan dihadapi oleh Yesus. Bayangin nggak? Maksudnya kalau kita lagi menantikan sesuatu, ada suatu hal yang penting, kayak misalnya malam tahun baru, atau kalau nggak makan-makan, kalau nggak diajak sama orang tua buat pergi, kayaknya kita nggak akan ketiduran, ya nggak sih? Takut ditinggal atau takut melewatkan momen yang bakal kita alami nih. Terus ketika mereka tidur, kayaknya mereka nggak sadar apa yang akan Yesus alami gitu. Dan kalau mereka sadar, kayaknya mereka bakal berjaga-jaga karena takut Yesusnya ditangkap, diadili, kemudian nantinya akan disalib gitu kan. Kemudian kita baca lagi saat tadi sampai ayat yang ke-41 ya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya. Jadi Yesus ini berdoa 3 kali. Doanya sama. Dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah. Saatnya sudah tiba, lihat Anak Manusia dikerahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat.
Jadi ini udah menjelang Yesus mau ditangkap nih. Ya, nah di sini Kak Kris mau kita belajar sama-sama, mengajak kita belajar sama-sama bahwa satu, murid-murid itu nggak ngerti apa yang akan Yesus alami. Ya, kemudian yang kedua, yang paling utama adalah Yesus kok bisa merasa takut dan gentar ya. Jadi apa sih yang Yesus takutkan gitu? Ternyata kalau kita tahu apa yang akan Yesus alami, Yesus itu akan mengalami yang namanya dihakimi. Dia akan mengalami yang namanya diadili. Kemudian dia akan mengalami yang namanya disalib, disiksa dan sebagainya. Untuk siapa? Ya untuk kita. Kenapa untuk kita? Karena kita adalah manusia berdosa gitu kan. Nah kalian bisa baca di Roma 1 ayat 18. Firman Tuhan bilang begini, Roma 1 ayat 18, Pak Kris bacain. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi karena kita berdosa, kemudian di Roma 3 ayat 23 bilang bahwa semua manusia udah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut gitu. Jadi yang seharusnya disalib itu kita. Kita yang harusnya disiksa. Kita yang harusnya dihakimi oleh Allah atas pelanggaran dan dosa-dosa kita gitu. Tapi di sini kita belajar bahwa Yesus itu takut dan gentar akan hukuman itu. Artinya tuh Yesus tuh mau dong. Yesus tuh mau untuk berkorban buat kita semua sebagai manusia yang berdosa. Supaya apa? Supaya dosa kita itu diampuni. Dosa kita ini bahkan lebih dari diampuni kayaknya. Dosa kita ini ditebus. Harusnya kita yang bersalah, tapi karena cintanya Tuhan, dia mau. Kemudian di sini kita belajar bahwa dia sangat takut dan gentar, sampai kalau di bagian Alkitab lain dibilang bahwa Yesus itu saking takutnya dia berdoa sampai keringetnya sudah seperti darah gitu. Jadi ada sebuah ketakutan dan kegentaran dari Yesus karena takut akan murka Allah yang seharusnya kita terima gitu ya. Nah sekarang Kak Kris coba ajak kita buat refleksi atau kita coba renungkan apa sih yang Yesus takutkan. Maksudnya gini loh, Yesus itu kan Allah. Kemudian kalau kita lihat atau kalau kita baca kisahnya Yesus waktu pelayanan dia bersama murid-muridnya, apa sih yang Yesus takutkan coba? Waktu dengan angin ribut dia nggak takut. Dia makan cuma tidur terus bilang angin ribut reda. Dia nggak takut. Terus ketemu sama ahli-ahli Taurat yang sangat dengan muka menghakimi gitu. Tapi Yesus juga nggak takut, ya kan? Dia jawab dengan firman Tuhan. Terus ya udah Yesus nggak takut gitu. Kemudian waktu dikelilingi sama 5.000 orang, nggak ada rasa takut untuk ngasih makan. Dengan tenangnya bilang sama murid-muridnya, ada nggak makanan padamu? Terus ya udah tenang gitu kan. Sama sekali nggak ada rasa takut. Lalu yang bikin Pak Kris juga sangat terkesan adalah waktu ketemu sama iblis, waktu Yesus lagi puasa, terus ketemu sama iblis, itu kayaknya Yesus juga nggak takut kan. Jadi betapa murka Allah itu sangat besar dan harusnya kita terima, tapi Yesus mau tanggung itu karena dia mengasihi kita gitu. Jadi di sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik. Yesus adalah Allah yang baik gitu. Yang seharusnya kita berdosa, tapi dia tanggung. Maka sudah sepatutnya kita datang sama Yesus, kemudian kita terima dia sebagai juru selamat kita yang hidup, dan kita percaya pada Tuhan Yesus. Karena Yohanes 3 ayat 16 kan bilang bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, itu Yesus. Ya, kemudian dia akan mati dan disalib supaya kita ini, manusia ini tidak hidup binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal gitu. Kemudian pesan yang terakhir, ini juga ayat hafalan kita, itu adalah dari Markus 14 ayat 38, Pak Kris bacakan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, kalian tahu nggak bahwa kalimat ini merupakan kalimat terakhir sebelum Yesus ditangkap. Jadi ini adalah kalimat terakhir, kalimat perintah terakhir buat murid-muridnya sebelum ditangkap. Artinya apa? Bukankah kalau kita mau perpisahan sama kalau misalnya nih, kalau yang teman-teman yang kelas 6 gitu ya, yang udah mau ke SMP, kan kalau ada perpisahan tuh kan selalu ada kesan atau kata-kata terakhir sebelum pisah. SMP-nya mungkin beda gitu kan. Dan itu sangat penting. Berarti apa yang Yesus katakan ini penting banget, karena ini adalah perintah yang terakhir. Sebelum akhirnya dia ditangkap, diadili, kemudian nanti dihianati lagi sama Petrus, lalu dia akan disalib untuk dosa-dosa kita. Jadi gitu anak-anak, kita belajar satu, Yesus sangat baik, dia mau berkorban buat kita, dia mau
menanggung kesalahan kita dari murka Allah yang seharusnya kita tanggung. Kemudian yang kedua, kita diminta buat berjaga-jaga dan berdoalah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang baik, dan 2000 tahun yang lalu Engkau telah menebus dosa kami, dan kami belajar bahwa malam sebelum Engkau diserahkan, dihakimi, dan juga disalibkan, Engkau begitu takut Tuhan. Namun Engkau mau melakukan itu semua buat kami manusia. Ajar kami Tuhan untuk percaya kepada Engkau, dan ajar kami untuk berjaga-jaga dan berdoalah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita lanjut sama Kak Ila dan Kak Natasha ya. Bye. Nah, sekarang untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau bersyukur sama Tuhan karena sampai detik ini Tuhan masih ada buat kita. Kita menyanyi Bapa Engkau sungguh baik.
adalah Bapa yang sungguh sangat baik untuk kami, untuk orang-orang yang percaya kepadamu, dan kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, karena kami yakin dan percaya bahwa apapun yang terjadi, apapun yang Engkau berikan, semuanya itu hanya untuk kebaikan saja. Kami juga mau bersyukur ya Bapa, walaupun di tengah-tengah keadaan kami sekarang, kami mau bersyukur bahwa Engkau telah memberikan kami kesempatan baru untuk kami dapat ibadah online hari ini, dan kami sangat bersyukur ya Bapa, kami telah memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan biarlah apapun firman yang kami dapatkan, semuanya itu dapat kami tanamkan dalam hati kami, dan kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bapak, pada kesempatan kali ini juga kami mau berdoa ya Bapak, terkhusus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, di tengah-tengah virus corona ini ya Bapak, kami mau menyerahkan hidup kami mau menyerahkan diri kami, agar kami dapat menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Kami mau berdoa untuk mereka juga yang terkena penyakit ini ya Bapak, Engkau yang pulihkan, Engkau yang berkati, Engkau yang sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu, dan biarlah mereka dapat percaya bahwa ada pengharapan di dalam-Mu ya Bapak. Mereka dapat pulih, mereka dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk setiap dokter, untuk setiap perawat, untuk setiap pihak-pihak yang terlibat, yang berusaha sebisa mungkin untuk memberikan jasanya untuk menyembuhkan orang-orang ini ya Bapak. Berkati mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat, berikan mereka kedamaian ya Bapak, agar mereka dapat memberikan yang terbaik yang mereka bisa. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk untuk presiden, untuk para menteri-menteri, untuk setiap yang jajaran yang terlibat dalam pemerintahan. Berkati mereka ya Bapak, mereka hikmat dan kebijaksanaan, agar setiap keputusan apapun yang diambil, semuanya itu adalah keputusan terbaik yang datangnya bukan dari mereka saja, tetapi berdasarkan kehendak-Mu. Berkati juga kami ya Bapak, yang tetap akan tinggal di rumah ataupun yang akan tetap beraktivitas di luar rumah. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak, jauhkan kami dari segala penyakit yang ada, dan kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, untuk orang tua kami, untuk teman-teman kami di tengah-tengah virus ini ya Bapak. Jagai mereka, lindungi mereka, dan selalu berkati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapak, kami mau mengakhiri ibadah online ini hari ini. Kumpulkan kami lagi minggu depan ya Bapak di ibadah online yang berikutnya. Berikan kami waktu, berikan kami kesempatan, berikan kami hikmat dan hati yang mau terbuka hanya untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, ampuni juga salah dan dosa kami di saat kami melupakan-Mu, di saat kami menomorduakan-Mu. Kami mau tinggalkan semuanya itu ya Bapak, kami mau menyerahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapak, kami mau serahkan keseluruhan hidup kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus saja.